Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husnat tibai wa arinal batila batila warzuqna husnal ijtinabi. Para jemaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini kita semua diparingi sehat walafiat. Kita baru selesai melaksanakan ibadah salat subuh, rukuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita lakukan, mengampuni dosa-dosa kita, memberkahi kehidupan kita, sehingga di dalam menjalani sisa waktu yang Allah tetapkan buat kita, mudah-mudahan kita selalu berada di dalam naungan hidayah Allah Subhanahu wa taala, iman dan Islam. Amin, Allahumma amin. Para jemaah sekalian, kajian pagi hari ini temanya tentang fikih hubungan muslim dengan non-muslim. Kita mulai dengan perlakuan Allah terhadap manusia sebagai aktor yang merdeka lagi bertanggung jawab, meniscayakan atau memastikan terpilahnya penduduk bumi menjadi dua, yakni muslim dan non-muslim. Kalau Allah tidak memberlakukan aturan main bebas pilih, tentu semuanya muslim. Walau syaa rabbuka, andaikan Tuhanmu mau Muhammad, la amana man fil ardi kulluhum jami'a, pastilah semua penduduk bumi itu beriman. Tapi Allah menghendaki pilihan merdeka dan masing-masing orang bertanggung jawab atas pilihannya. Muslim adalah manusia yang memilih menjalani kehidupan di bumi ini dengan menundukkan diri pada aturan agama Allah, yakni Islam. Ya, kita alhamdulillah berada di kelompok ini, kelompok yang pertama. Sedangkan non-muslim itu adalah sebaliknya, memilih untuk menjalani hidup di dunia ini, di bumi ini, dengan tidak menundukkan diri pada aturan agama Allah. Dan satu-satunya agama Allah itu adalah Islam. Allah sendiri yang menegaskan itu. Innad dina indallahil Islam. Sungguh agama itu di sisi Allah itu ya Islam aja. Dari dulu agama itu Islam. Ya. Okay. Nah, konsekuensi dari kenyataan ini bahwa bumi ini berisi muslim dan non muslim,
itu adalah bahwa dalam menjalani kehidupannya orang-orang muslim secara tidak dapat tidak, artinya secara tidak terhindarkan, itu perlu berhubungan dengan orang-orang non muslim, dan sebaliknya orang non muslim butuh berhubungan dengan orang muslim, sebaliknya orang muslim butuh berhubungan dengan orang-orang non muslim. Nah, sebagai agama damai, Islam mengatur hubungan tersebut dengan pilihan wilayah sebagai berikut. Jadi Islam itu ngatur supaya walaupun ini beda pilihan, tapi Islam mengatur supaya damai. Islam itu tidak mengarahkan supaya terjadi konflik. Yang dikehendaki Islam itu adalah pilihan berbeda tapi damai. Aturan Islam itu orientasinya ke situ. Karena Islam itu akar katanya adalah salam. Salam itu salah satu maknanya itu adalah damai, peace. Salam itu maknanya damai. Jadi kalau kita mengucapkan assalamualaikum, ya, di samping itu doa supaya kita yang ucapkan salam kepada dia itu diberikan oleh Allah kehidupan yang damai, kita ini mesti memilih pola untuk bergaul dengan dia secara damai. Maknanya saya tidak akan mengganggu kamu. Ya, kalau sudah assalamualaikum itu. Jadi kalau masuk ke rumah orang dengan assalamualaikum, itu harusnya orang itu tidak punya niat buruk terhadap penghuni rumah. Ya. Yeah. Oke, nomor 1, di wilayah ibadah atau ritual keagamaan, Islam memberlakukan prinsip berdampingan secara damai. Lakum dinukum waliyadin. Ini di surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Kul, katakan oleh Muhammad, maknanya ini penegasan. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum, aku bukan penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Ini jelas, ini posisi masing-masing jelas, ya. Itu tidak ada abu-abunya, jelas posisi masing-masing. Lalu lakum dinukum, lakum itu sungguhnya adalah hak kamu, dinukum untuk memeluk agama kamu, waliya, dan adalah hakku untuk memeluk agamaku. Dan Islam itu mengajarkan a'ti kulladzi haqqin haqqahu, berikan kepada setiap pemilik hak haknya. Nah, ini enak, ini pola hubungan ini sungguhnya pola hubungan yang enak, yang damai, ya, yang damai. Oke.
Prinsip ini mengharuskan muslim, lakum dinukum waliyadin, ini mengharuskan muslim satu, memberi ruang kepada non muslim untuk mengekspresikan iman dan ibadah sesuai agamanya. Jangan lakum dinukum waliyadin lalu sini ganggu, itu nggak cocok. Jangan dikira itu Allah suka loh ya. Jangan ganggu. Sebagaimana kita tidak mau diganggu, maka jangan ganggu orang lain. Itu sudah Allah nyatakan, siapa yang mau silakan beriman, siapa yang mau silakan kafir. Allah kita itu sudah ngasih pilihan. Nanti masing-masing orang bertanggung jawab terhadap pilihannya itu. Jadi ngasih ruang, jangan diintimidasi. Sudahlah, itu pilihan-pilihan bebas itu sudah maunya Allah. Ya. Kemudian yang B, kalau sudah lakum dinukum waliyadin, Allah mengajarkan muslim itu untuk tidak memaki Tuhan atau sembahan non muslim. Ini betul-betul ajaran yang menghendaki dunia ini damai. Seperti apapun pandangan kita tentang Tuhan orang lain, itu tidak boleh kita memaki. Al-An'am 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Kalian jangan memaki Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Nanti mereka itu akan memaki Allah dengan melampaui batas, bighairi ilmin, tanpa pengetahuan. Maknanya itu mereka kan tidak tahu, ya. Mereka tidak tahu. Tapi karena sini yang bikin gara-gara, akhirnya mereka memaki Allah dengan ketidaktahuannya itu. Jadi dengan firman ini kata Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala nahiyan li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman sebagai bentuk larangan terhadap rasulnya, wal mukminin, dan terhadap orang-orang beriman, an sabbi alihatil musyrikin. Allah melarang untuk memaki Tuhan orang-orang musyrik. Wa in kana fihi maslahatun. Walaupun memaki itu menurut pandangan kita ada maslahatnya. Menurut kita misalnya ada baiknya. Illa annahu yatarattabu alaihi mafsadatun a'dham minha. Tapi efeknya itu ada mafsadah yang lebih besar. Apa itu? Wa ya muqabalatul musyrikin bisabbi ilahil mu'minin. Itu nanti balasan dari orang-orang musyrik itu dengan memaki pangerannya orang-orang beriman. Karena kamu nyiramkan air ke orang, kamu tersiram juga. Itu kan maknanya kamu yang menyiram dirimu sendiri. Ya. Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Ya.
Jadi jangan memaki. Yang ketiga, memaklumi ekspresi kebanggaan non-muslim atas pengamalan ajaran agamanya. Sama di Al-An'am 108. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Ini sudah maunya Allah begitu. Demikianlah kami bikin indah ya, untuk setiap umat itu amalan-amalan mereka. Oleh Allah dibikin indah. Karena indah dia akan bangga. Jadi kalau orang agama A membanggakan amalannya berdasarkan agamanya itu, ya maklumi aja. Jangan terus ini galau. Memang Allah bikin seperti itu. Wakadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Kami bikin indah untuk setiap umat itu amalan-amalan mereka. Ya tentu mereka akan membanggakan ajaran agamanya. Jadi sini jangan sewot. Allah menyatakan summa ila rabbihim marji'uhum. Nanti setelah selesai ya di panggung dunia ini mereka akan kembali ke Tuhan mereka. Fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun, dan nanti Allah itu baru menjelaskan apa yang mereka kerjakan itu. Ya. Dulu yang kamu banggakan itu Allah nanti jelaskan di ujung sana. Ya. Sekarang setiap orang berada di gelanggang permainan, di gelanggang di panggung permainan. Nanti hakimnya di situ. Yang kamu kerjakan ini, yang kamu kerjakan ini, yang kamu kerjakan ini. Ya Allah yang akan menjelaskan. Maklumi aja. Maklumi aja. Mereka memang belum tahu. Ya. Kemudian D, berpaling dari atau tidak duduk bersama non muslim yang tengah mengingkari dan mengolok-olok ayat-ayat Allah sampai pembicaraan mereka beralih ke tema yang lain. Ini tetap ini ajaran untuk tidak galau, untuk tidak terpancing, untuk tidak terprovokasi. Tadi mereka itu membanggakan ajaran agamanya. Nah, pasti sebelahnya itu merendahkan ajaran agama orang lain. Itu sudah dua sisi dari satu mata uang. Ketika orang merasa lebih unggul, itu pasti dia menganggap yang lain itu lebih rendah. Kalau kemudian mereka menyatakan pengingkaran, olok-olok terhadap ayat-ayat Allah, itu Allah yang mengajarkan kamu berpaling saja, jangan duduk bersama mereka. Ini ajaran damai Islam itu sudah bikin itu sampai ke situ. Ya. Agamanya diolok-olok,
Allah menyatakan kamu jangan kepancing, kamu jangan terbakar. Allah sudah beritahu, mereka itu tidak tahu. Misalnya panjenengan itu sudah tahu ada satu tempat, habis tempat sampean itu indah, bagus, terang, terus ada tempatnya orang lain yang nggak seperti itu, tapi dia nggak tahu yang terang ini, terus dia memuji-muji tempat dia, dan yang lain itu apa itu? Ya dia belum tahu, ya, karena dia belum tahu. Dikira punyaan dia itu yang paling oke, padahal ada yang lebih oke. Belum tahu ya, sini jangan kepancing, jangan kepancing. Islam meniadakan tanggung jawab muslim atas perbuatan non-muslim tersebut, kecuali hanya mengingatkan agar mereka bertakwa. Jadi jangan berpikir kalau saya berpaling, tidak kepancing, nanti saya dibebani dosa oleh Allah karena tidak melawan, karena tidak melayani. Enggak, tidak ada beban dosa untuk kamu, kata Allah itu. Hanya satu kewajiban yang Allah berikan buat kita, itu apa? Mengingatkan supaya mereka bertakwa, bukan melayani. Ini penting ini, karena seringkali sini ini panas. Ya. Kalau panas berarti ya kita belum kenal agama kita. Sudah dibilang itu Islam itu tinggi, tidak ada yang wala yu'la alaih, tidak ada yang lebih tinggi dari dia. Islam itu ar-rusdu, Islam itu benar, yang lain itu ghoy, yang lain itu sesat. Sudah, Islam itu padang, yang lain gelap. Islam itu cantik, yang lain elek. Itu yang diperkenalkan ke kita. Berarti kalau ada orang bilang Islam itu jelek, berarti dia belum tahu Islam. Kalau ada orang bilang Islam itu gelap, dia belum tahu. Kalau ada orang bilang Islam itu rendah, dia belum tahu. Kalau sudah ke situ arahnya, tenang aja, orang belum tahu kok kemudian sini. Hah? Kalau yang jadi teroris itu adalah apa yang mengaku beragama Islam tapi dia belum pahami ajaran agamanya. Islam, orang Islam ada yang nyolong, orang Islam ada yang berzina, itu pasti itu pelanggaran terhadap ajaran agamanya. Tapi bukan agamanya yang menyuruh zina, bukan agamanya yang menyuruh membunuh, tapi orangnya ini yang melakukan pelanggaran. Ini di dalam surah An-Nisa 140 dan Al-An'am 68 sampai 69. Allah berfirman, "Waqad nazzala 'alaikum fil kitab", sungguh dia telah menurunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an, "An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha", yaitu jika kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari, wa yustahza'u biha, dan diperolok-olokkan. Ini yang berfirman yang punya ayat, yang punya ayat. Dia nyuruh, fala taqmudu ma'hum, kalian ya jangan duduk bersama mereka.
Dah kalau situ lagi bahas, oh itu kamu jangan duduk. Pas ngikuti kegiatan apa, tiba-tiba narasumbernya menyinggung soal agamanya, lalu dia enggak, di sini enggak usah interupsi. Kecuali interupsinya, Pak, itu keluar dari tema, mohon kembali ke baru. Jangan interupsi terus, Bapak ngomong apa tadi? Jangan begitu, jangan kepancing. Allah yang nyuruh, ala taqmudu ma'hum, kamu walk out. Mumpung kamu belum emosi, karena itu bagian dari sisi yang ditumpangi iblis agar terjadi ini. Ya. Ingat loh, Islam itu tidak maunya seperti itu. Sampai kapan kamu walk out itu? Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka beralih tema pembicaraan. Kalau sudah tidak itu lagi, nah dia masuk lagi. Dia sudah mulai ngajar materi yang dikehendaki. Ya. Innakum idzam mithluhum, kalau kamu tidak lakukan itu, sungguh kamu sama saja dengan mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah tegaskan, ingat loh, nanti Allah itu akan kumpulkan orang munafik, orang kafir itu di jahanam semuanya. Sekarang mereka sedang acting. Nanti acting mereka itu membuat mereka masuk di kamar yang mana di ujung. Nah, nanti Allah sudah menyatakan yang munafik, yang kafir kamarnya kamar sebelah kiri. Ya. Nanti ya. Sing waras-waras ini yang harus menjaga kewarasannya untuk tidak melayani. Ini ajaran luar biasa yang kadang-kadang orang Islam sendiri tidak tahan. Oh, pangerannya sendiri nyuruh kamu jangan duduk. Sini kok malah tambah naik turun nafasnya, berabak mukanya, terus mikir itu tak lempar kursi. Ruwet ini sudah kemakan apinya iblis. Sing waras, sing milu pangeran, metu ae. Wis wong gak waras gak usah di. Ya. Saya pernah tahu orang menyelesaikan begitu itu di tempat saya. Pak Ketua RW diomong macam-macam. Sudah mulai gini sama sebelahnya langsung bawa, ayo Bapak pergi aja. Kalau tidak pergi itu ribut. Ya. Lawang orang yang situ sedang kumat kok sini milu kumat. Ya. Yang kedua di Al-An'am 6869 ini Kanjeng Rasul ini yang diingatkan. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina Muhammad, kalau kamu melihat ada orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat kami, fa'arid anhum, kamu berpaling dari mereka. Asalnya di situ, balik, putar balik. Ya. Sama, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka bicara yang lain. Wa imma yunsiyannaka syaiton, dan jika kamu dibikin lupa oleh setan, ini peran setan itu, emosi di sumet, akhirnya lupa bahwa Allah menyuruh berpaling. Kalau lupa, fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin, begitu kamu ingat, sudah kamu jangan duduk bersama orang-orang zalim itu. Kamu jangan duduk di situ. Nah, ini yang Allah menyatakan, wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'in. Untuk orang-orang yang bertakwa itu tidak dibebani tanggung jawab apapun atas kelakuan mereka itu. Tidak ada dosa yang dibebankan kepada orang Islam atas kelakuan mereka mengolok-olok ayat-ayat Allah.
Walakin dzikra, ini hanya saja orang-orang bertakwa itu diwajibkan untuk mengingatkan, la'allahum yattaqun. Tinggalkan dulu, nanti setelah selesai baru beritahu. Saya tadi pergi karena kamu begini, nanti berikutnya jangan begitulah, itu tidak bagus. Ya gitu aja. Orang waras kan gitu. Ya, orang waras gitu. Oke, itu di wilayah apa namanya, ritual keagamaan. Jelas posisi kita, dan Islam tidak menghendaki ini menjadi problem yang membuat kehidupan tidak damai. Karena kita tahu yang pegang hidayah itu Allah. Kita sudah ibarat ini banjir, kita itu sudah diangkat oleh Allah ke tempat yang tidak banjir. Yang situ belum, masih kelelep-lelep gitu. Ya, masih kintir, ya, ini belum. Jadi sini tuh mesti syukur terhadap keimanan kita ini. Jangan sombong. Jangan sombong terhadap yang belum. Makanya leisos yang belum itu, ketika suasananya memungkinkan, ya diajak. Kalau sedang gitu-gitu, sini nyingkir dulu. Nanti kalau sudah selesai, baru diingatkan. Diingatkan sing ngapi ay. Orang itu kalau diperlakukan baik, itu kesannya beda loh ya. Beda. Kadang orang sudah begini-begini, nanti belakangan itu nyesel. Iya, telah anak konco kulapu aku ngomong kadang gitu. Ya, nyesel. Konconya yang tahu diri, yang lagi kumat, yang sedang, yang sehat itu jaga jarak. Ya, biar tidak terpapar. Dua, di wilayah muamalah dan sosial kemasyarakatan, kecuali beberapa bagian yang diatur secara khusus. Ini di bagian sosial kemasyarakatan ini secara umum, Islam memberlakukan prinsip sebaliknya, yakni tidak ada sekat agama antara muslim dan non-muslim. Kerja bakti nggak ada sekat-sekat agama. Tapi ada nanti ruang-ruang tertentu yang diberlakukan secara khusus. Ya. Yang pertama, sebagai bentuk pengejawantahan dari ini, Islam mendorong manusia yang diciptakan Allah itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku yang bermacam-macam ini. Islam mendorong untuk saling memakrifati, bukan saling mengingkari. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, kami telah menjadikan kalian terdiri dari laki-laki dan perempuan. Gak ada yang tengah-tengah, itu gak ada ya. Allah jadikan laki-laki dan perempuan. Kalau ada yang tengah-tengah, mirip-mirip ke sini, ini mirip-mirip ke sini, itu bagian dari ketidaknormalan yang mesti diterapi ya. Wa ja'alnakum syu'uban, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku. Ini sudah maunya pangeran, maunya yang menciptakan. Dibikin seperti itu supaya apa? Lita'arofu, supaya kalian saling memakrifati ya. Nanti bahasanya bermacam-macam, bentuk mukanya bermacam-macam, warna kulitnya bermacam-macam,
Itu supaya kalian memakrifati, oh ternyata Allah itu sedemikian kuasanya. Nyebrang titik ke sana sudah beda. Walaupun sudah dihubungkan dengan jembatan Suramadu, itu beda. Sini ngomong cekel, ya ini dicekel. Kalau sana cekel, itu ditekek. Padahal nyebrang titik. Nah, itu perlu dipahami supaya tidak timbul saling konflik. Itu kekayaan yang Allah bikin warna-warni itu. Jangan merendahkan ciptaan Allah yang lain. Apalah sukunya, seperti apalah, itu karya Allah. Orang Cina itu karya Allah. Jangan sini merasa unggul, biar tidak kayak orang Yahudi. Gak ada yang unggul itu kecuali takwa. Gak ada. Keunggulan itu tidak terletak pada fisik. Keunggulan itu terletak, Allah melihat itu hati kamu, bukan fisik kamu. Jadi jangan rendahkan orang hanya karena melihat fisiknya. Jangan simpulkan karena melihat bungkusnya. Jangan melihat casing, ya. Itu casing itu ya kulit, ya. Melihat durian, wah kayak enak kulitnya aja kayak gini. Oh, barang dibuka dalamnya, dalam mulus, ya. Kenapa itu? Oh iya, itu kan bagian dari peradaban yang penting untuk terus ditingkatkan. Ya, manusia itu ada yang peradabannya sudah maju, ada yang enggak. Nah ini nanti kalau dibentuk, diasah dengan pendidikan, dengan ilmu, nanti kan berubah. Ya. Kita ini kan karena sudah berada di lingkungan yang begini lalu terbentuk. Coba kalau kita lahir di situ juga, sama nanti itu, karena yang membentuk kita adalah lingkungan, ya. Membentuk kita lingkungan. Maka sekarang sudah mulai banyak perubahan ketika sudah mulai ada penetrasi dari yang lebih maju. Ada sekolahan, ada apa, nanti dibantu ini, seragam ini, itu pelan-pelan. Dan Allah menyatakan dengan kebijaksanaannya, Allah itu tidak menjatuhkan siksa hatta nab'atsa rasulan, sampai kamu utus rasul. Nah, rasul itu kalau sekarang ya kita yang melanjutkan misi ke rasulan. Okay. B. Islam melarang anak muslim menaati orang tuanya yang menyuruhnya menyekutukan Allah. Ini orang tua berusaha sedemikian rupa agar anaknya yang muslim jadi musyrik. Perintah Islam itu ya udah, itu jangan taati. Titik. Itu aja. Tapi ya, pada saat yang sama Islam memerintahkan anak muslim tersebut untuk tetap mensahabati orang tuanya dalam urusan dunia dengan baik. Urusan tadi itu nggak usah ditaati. Urusan dunianya tetap dia meletakkan orang tua itu sebagai orang tuanya. Wah, enak sekali nih, pilihannya enak ini, ya. Jangan karena orang tuanya berikhtiar terus anaknya memusuhi, terus mulai sembrono terhadap orang tuanya. Oh, enggak, cukup kamu nggak usah taati itu, tapi
perlakukan orang tuamu itu dengan baik dalam urusan dunianya, tidak dalam urusan keagamaannya. Jelaskan ini ajaran damai ini. Jadi beda Tuhan, antenanya beda, tapi ininya tetap rukun. Satunya nyetel situ, ini setel sini, tapi ininya tetap rukun. Bahwa anak punya kewajiban menafkahi orang tuanya yang fakir, jalan itu walaupun orang tuanya musyrik, tetap jalan itu. Oke. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi kalau dari rumah itu sudah seperti itu arahan Islam, ke tetangga juga begitu ya. Di rumahnya sendiri ada orang musyrik, perlakuan urusan dunianya tetap kemusyrikannya aja yang tidak diikuti. Ada tonggo musyrik, urusan dunianya ya kayak gitu, kesyirikannya aja yang beda. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. C. Islam menyuruh berbuat baik dan adil kepada non muslim yang memilih hidup berdampingan dengan damai. Di sini Allah dalam ayat 8 itu menepis anggapan seakan-akan orang Islam tidak boleh berbuat baik, berlaku adil terhadap orang non muslim. Allah menegaskan la yanhakum, Allah tidak melarang kamu. Jangan kamu kira Allah melarang lo ya. Allah tidak melarang kamu. Anil ladina lam yuqatilunakum fid din, terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena alasan agama. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kamu dari kampung-kampung kamu. Antabarruhum, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat kebajikan terhadap mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil terhadap mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, Allah itu suka terhadap orang-orang yang berbuat adil, termasuk kepada orang-orang non muslim. Nah, coba lihat nih, konsistensi ajaran Islam ini sedemikian itu. Hanya kadang-kadang kita yang tidak pegang ini, katut pada menuhankan hawa nafsu maunya kita. Mestinya kita itu berpegang pada maunya Allah apa. Ini maknanya itu menguatkan, membela Islam dengan cara Islam. Jangan membela Islam menurut cara nafsu kita ya. Itu secara umum. Tapi ada bagian-bagian tertentu di bidang ini yang oleh Islam diatur secara khusus. 1. Perwalian. 2. Pernikahan. 3. Hubungan kewarisan. 4. Urusan penyembelihan, kehalalan penyembelihan. Ini aja yang Islam memberi aturan yang sifatnya khusus. Untuk perwalian, Islam melarang perwalian non muslim atas muslim. Karena perwalian itu sifatnya menyerahkan otoritas untuk perlindungan. Itu jangan diserahkan ke non muslim. Baik perwalian umum sebagai pemegang kekuasaan politik yang bertanggung jawab dalam menjaga agama dan mengatur dunia, maupun dalam perwalian khusus sebagai pemegang kekuasaan perlindungan diri dan harta orang per orang. Wali kan ada anak di bawah umur itu
harus berada di bawah perwalian. Nah, perwaliannya ini itu perwalian muslim, bukan non muslim. Walinya ini muslim. Kalau tidak ada dari keluarganya, negara. Fasultan waliyu man la waliyalahu. Sultan itu adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Ada wali negara. Kita kan nyebutnya wali kota. Tapi begitu kabupaten sudah bukan lagi wali kabupaten, tapi sudah jadi bupati. Sebutannya jadi gubernur. Terus kepala negara, presiden. Ya. Itu sesungguhnya adalah wali. Wali itu orang yang diberi kekuasaan oleh orang Islam secara umum untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Nah, ini dalam Islam itu jangan diserahkan kepada non muslim. Illa an tattaqu minhum tuqatan, kecuali itu karena ada sesuatu yang membuat kamu penting menjaga diri dari mereka. Misalnya di tempat yang minoritas, oh ya tidak apa-apa, itu karena minoritas yang milih, tapi milih kira-kira sing paling api untuk itu ya. Tidak. Kenapa? Taksi. Gimana taksi itu? Oh iya, kalau urusan muamalah itu tidak ada sekat-sekat agama. Jadi dengan pakai HP itu juga siapa yang bikin itu ya, yang bikinnya, yang pulpen itu yang bikin sopo kan itu. Urusan begini itu sudah nanti sempit kalau enggak ya, sempit. Jadi kalau taksi jangan tanya, Pak, sampean muslim, Pak? Sungguhan. Apalagi sampean terus di Australia sana. Guys naik taksi, Pak. Sulit mencari supir yang muslim. Terus naik warung, wah itu lagi. Ya. Kalau tidak tahu kehalalannya, ya dolek telur aja. Telur tuh di mana-mana halal. Cari yang halal. Ya. Nasi itu di mana-mana halal. Tapi kalau sudah lauknya, lihat dulu. Kalau ragu-ragu, ya cari telur aja. Telur. Kawan saya dulu ke Hong Kong malah bawa mie, khawatir tidak ketemu halal. Ternyata ya ada restoran-restoran halal yang dikelola oleh orang Islam. Yang kedua, pernikahan. Islam melarang pernikahan muslim dengan non muslim kecuali pernikahan lelaki muslim dengan wanita ahli kitab. Non muslim itu kan ada dua, non muslim musyrik sama non muslim ahli kitab. Prinsipnya baik dengan musyrik maupun dengan ahli kitab itu dilarang, kecuali kalau sini laki-laki dan sana perempuan ahli kitab. Itu aja kecualinya ya. Itu oke. Itu dalam Al-Baqarah 21 dan Al-Maidah ayat 5. Non-muslim ahli kitab? Iya, zaman Nabi sudah seperti ini, Pak. Di zaman Nabi itu di Quran sudah menyatakan wa qalatin nasara Uzairun ibnullah. Ya, sudah seperti ini. Jadi Alkitab itu artinya orang yang memegangi agama dengan membodomani kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Ya, sebelum Nabi Muhammad. Di zaman Nabi itu sudah Quran menyatakan orang Nasrani bilang Isa anak Allah, tapi itu Allah menyatakan bahwa ahli kitab itu halal, perempuan yang menjaga diri itu hillul lakum, itu halal buat kamu ya. Dan makanannya itu bagian dari, karena ahli kitab itu tidak seperti musyrik.
Kalau musyrik itu pangerannya berhala. Kalau ini tahu Allah, ahli kitab itu Pak. Ahli kitab itu mengenal Allah. Cuma dia meletakkan Isa sebagai anaknya. Yang Yahudi yang itu meletak Nabi Uzair sebagai anak Allah. Tapi tahu Allah itu. Karena itu Nabi ketika Romawi kalah dari Parsi, Nabi itu ikut susah. Sebab itu orang-orang yang sama-sama mengenal Allah kalah sama yang menyembah api. Lalu turun ayat Ghulibatir Rum fi adnal ardi. Ya, Roma dikalahkan di negeri yang dekat. Ya. Wahum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun. Mereka setelah terkalahkan ya, mereka akan menang kembali. Fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun. Jadi kalau Nabi susah, nanti ini orang Islam yang sama-sama menganut agama langit itu bisa dikalahkan oleh orang penyembah api. Yang memegang agama langit sana kalah. Tapi Allah memberi berita dalam beberapa tahun, tidak sampai 10 tahun, 1 sampai 9, 7 tahun kemudian Romawi menang. Itu orang Islam gembira karena kemusyrikan yang menyembah api, menyembah benda itu bisa dikalahkan. Situ kan tetap mengenal Allah ya. Hanya agak pasnya itu ini dianggap anaknya. Kemudian yang berikutnya tentang hubungan kewarisan. Orang muslim tidak dapat mewarisi kafir, orang kafir tidak dapat mewarisi muslim. Lalu yang terakhir tentang sembelihan. Nah, ini aja di aspek-aspek yang khusus ini itu ada pertimbangan agama. Selebihnya enggak. Ya. Yang kita pakai ini kainnya diproduksi apa, dijahit oleh siapa, enggak jadi soal. Ya, enggak jadi soal. Iya, no problem. Ya, saya tambah sedikit ya. Kadang-kadang orang merasa misalnya ya, sini bangun masjid, terus ada tonggo itu mau nyumbang boto, terima saja, jangan berpikir yang macam-macam, karena urusan muamalah itu tidak kenal itu. Untuk apapun, sampai dikasih sarung untuk apa? Untuk sholat kan? Iya, apa-apa. Dikasih air untuk mandi, untuk wudhu, tidak apa-apa sepanjang airnya air yang suci. Ya, jangan berpikir wah ini menghina ini. Oh enggak. Nabi itu ngutang sama orang Yahudi. Nabi wafat itu beliau itu menggadaikan baju besinya, ngutang sama orang Yahudi, baju besinya dijadikan. Beliau wafat, baju besinya masih di situ, belum ditebus. Jadi jangan ayo dinetralkan. Ini urusan keagamaan itu jelas masing-masing, dan Islam tetap kokoh untuk membangun damai. Dalam urusan muamalah ya, sosial kemasyarakatan, tidak ada sekat agama kecuali tadi itu. Perwalian, pernikahan, kewarisan, sembelihan. Itu bentar. Apa Ibu? Yeah. Ya, tambah sedikit ya. Ini kaitannya dengan yang aktual, mengucapkan selamat Natal. Oke.
Ini tidak ada aturan di Quran maupun dalam hadis. Yang ada itu adalah pendapat-pendapat ulama, dan itu terbelah menjadi dua, ya. Ada yang berpendapat haram, ada yang berpendapat boleh. Kalau menurut saya bagaimana? Perhatikan dulu. Ucapan itu tergantung kita mengasih bobot. Kalau dikasih bobot akidah itu baru haram. Kalau bobotnya itu sosial, tidak apa-apa. Sosial itu apa? Ya hanya untuk memunculkan kegembiraan aja sesama orang, bukan lalu begitu selamat Natal maknanya Tuhanku bukan Allah aja tapi sudah Isa juga. Nah, kalau sudah sampai situ, oh iya itu hilang, ya, imannya hilang. Tapi kalau hanya sekedar menjaga pertemanan, ya, memasukkan idkhalus surur, memasukkan senang bahagia aja sama konco, sama. Coba perhatikan, ada seorang ibu yang nanya saya. Ibu ini mualaf, tapi sudah umroh 2 kali bersama saya, mungkin Pak Nurul juga pernah bareng, ya. Dia nanya, Ustadz, saya ingin 2 putri saya itu bisa mualaf seperti saya. Saya sebagai ibu kan menyayangi mereka. Oh iya Bu, jangan sampai tidak, ya, tetap harus disayangi, ya. Saya ingin dia bisa seperti saya juga, tapi karena dari kecil dia sudah itu, ya saya masih ngantar mereka kalau ke gereja. Iya, tidak apa-apa, perlakuan baik terhadap mereka lakukan. Terus kalau hari Natal, Ustadz, saya sebagai seorang ibu terus tidak mengucapkan selamat Natal buat 2 anak saya itu, yang itu serumah dengan saya. Bagaimana? Ya saya tanya dulu, apakah ibu kalau mengucapkan selamat Natal itu maknanya ibu ngakui Yesus sebagai? Oh tidak Ustaz, tidak. Gitu. Ya udah, ucapkan aja. Itu berarti sekedar pergaulan, ya. Nanti kalau bahasa itu selalu dikasih bobot akidah, rusakmu. Kalau setiap bahasa dikasih bobot akidah, misalnya itu padamu negeri kami berbakti. Loh, berbakti kok kepada negeri? Berbakti itu kepada Allah. Lah itu kan bahasa, itu bukan bahasa akidah, ya. Nanti kalau bahasa akidah, sing ngajar kamu siapa nak kok pinter? Bu Susi, Pak. Syirik kamu. Yang ngajar kamu itu Allah. Coba kalau setiap karena Allah yang menyatakan alladzi alamal insana ma lam ya'lam, itu. Alamal insana ma lam, yang mengajar manusia apa yang dia belum tahu itu siapa? Allah. Kok kamu bilang Susi, Bu Susi yang ngajar kamu? Kan rusak kan kalau seluruh bahasa dikasih bobot akidah. Orang hanya harus jawab, tadi kamu kasih siapa uang ini? Dikasih Allah. Karena Allah yang ngasih rezeki, ya. Loh, kamu kok bisa kok bisa naik dari sumur? Siapa yang nolong kamu? Masa semua dijawab Allah? Uang ini bahasa horizontal. Ini bahasanya horizontal, bukan bahasa vertikal. Iyalah sama semuanya itu, ya. Sama semuanya itu. Sama dengan bapak menaruh foto ibu di dompet. Ngapain taruh di dompet? Syirik bapaknya gitu nanti itu. Padahal itu bagian dari bentuk biar aku eling nang dindi lek lunga, aku gak lupa kalau saya punya istri. Nah. Wes lah pokoknya
jangan semua dikasih bobot akidah. Ya, tapi kalau diboboti akidah, iya syirik betul. Kalau yang mengucapkan itu memang dia sudah luar dalam. Karena itu Nabi ketika ibunya Yasir dipaksa oleh majikannya untuk mengucapkan Lata, Uzza, Manata, dia begitu tetap bilang Ahad, itu disiksa. Nabi kirim pesan, ucapkan aja, selagi itu cukup di lisan kamu, ucapkan aja, yang penting hatimu masih Allah, lisan kamu ucapkan, biar kamu dapat menghindari perlakuan buruk mereka. Boleh. Ini supaya tidak mengganggu harmoni sosial antara suami dengan istri. Kan suami bisa punya istri ahli kitab kan, anak bisa punya ayah ahli kitab kan, atau ayah punya anak ahli kitab kan. Nah, hubungan keduniaan mereka itu kalau diwujudkan dalam bentuk kata-kata tadi, tapi itu dunia aja, bukan bobot agama, ya no problem. Tinggal itu aja. Mau pilih yang haram, monggo, pilih yang halal. Tapi saya melihat kalau ini bobotnya agama, haram. Tapi kalau bobotnya dunia aja, ini urusan pergaulan, oke, no problem. Ya. Sama dengan kita bilang, waduh bapak ini gagah sekali, padahal dalam hati kita bilang tidak gagah plus. Coba kita di haram apa enggak kita? Wong kita berbohong, kita bilang dan ayu dan bagus, padahal tidak bagus plus kata kita. Welek ini, tapi tak bilang ayu nih rek. Coba itu kita bohong apa enggak? Bohong yang begini ini boleh untuk menjaga kedamaian. Ya, sama dengan itulah ya. Sekedar bobotnya bobot dunia horizontal, bukan sampai ke dalam hati. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.